Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Ya, ada sukacita, amin. Hari ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan kita boleh beribadah, ya, memuji, menyembah, memuliakan Dia. Bisa dibantu mic-nya ya. Bisa mic-nya terlalu berdengung. Ya, mungkin bisa dibantu mic-nya. Ya. Baik, dalam Lukas pasal 24 ayat 48. Ya, kita baca ini. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Tema kita, ya, kamu adalah saksiku. Ya, Yesus berbicara kepada murid-murid. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Nah, tidak begitu mudah mereka percaya kepada Yesus, sehingga Yesus harus berulang kali menampakkan diri. Nah, tetapi kemudian setelah Yesus melihat murid-murid punya keyakinan, sudah tidak ragu-ragu lagi, sudah tidak bimbang lagi, maka Yesus memberikan perintah, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, nah, apa yang dimaksud dengan saksi? Apa sih saksi itu? Ya, wah, dia jadi saksi, saya jadi saksi. Nah, dalam kamus ya dikatakan saksi itu adalah orang yang ya dimintai hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut, agar pada suatu ketika apabila diperlukan dapat memberikan keterangan yang dibenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi. Jadi ada peristiwa, ya, saya lihat, saya tahu, maka saya bisa jadi saksi. Ya, dan saya bisa bersaksi tentang apa yang saya lihat, apa yang saya tahu. Jadi seseorang yang melihat sesuatu dan kemudian berbicara tentang apa yang telah mereka lihat, yaitu saksi. Jadi kalau ada seseorang bersaksi, tetapi yang disaksikannya, yang diperkatakannya dia tidak tahu, itu sesungguhnya bukan saksi yang benar, itu saksi palsu. Ya, ya, saksi yang dibuat-buat. Jadi siapa yang bersaksi? Ya, orang yang mengetahui, orang yang melihat, orang yang tahu persis, ya, peristiwa atau kejadian itu. Siapa yang seharusnya bersaksi? Ya. Nah, murid-murid belum mendapatkan perintah bersaksi kalau mereka sendiri masih keadaan ragu-ragu. Jadi orang yang tahu persis apa yang terjadi, apa peristiwa itu, ya, apa topiknya, apa permasalahannya, dia tahu tanpa keraguan dan bisa dia buktikan. Jadi dia bersaksi. Jadi orang yang mengetahui akan sesuatu yang akan disaksikan itu. Jadi harus ada keyakinannya. Ya, jadi seorang saksi nggak boleh ragu-ragu. Iya ya, sepertinya peristiwa itu terjadi ya. Ini tidak masuk, harus dikualifikasi, ini disingkirkan. Ini bukan saksi yang benar. Jadi saksi yang, ya, saya tahu, yakin, benar, tanpa keraguan. Ya. Kalau kita mau menyaksikan sesuatu. Nah, Yesus, ya, memerintah murid-murid untuk menyaksikan apa yang mereka yakini benar, apa yang mereka tahu, apa yang mereka lihat, apa yang mereka saksikan. Jadi yang bersaksi adalah murid-murid, karena murid-murid tahu. Ya, murid-murid tahu apa yang terjadi. Maka perintahnya tadi, kamu harus menjadi saksi, beritakan apa yang engkau alami, apa yang terjadi, apa yang kau ketahui. Tetapi tidak hanya murid-murid yang bersaksi, ternyata perintah untuk bersaksi terus menerus, sehingga sampai saat ini saudara dan saya harus bersaksi. Amin. Kita adalah saksi Kristus. Ya, coba lihat kiri kanan, katakan, engkau saksi Kristus.
Tapi persoalannya, apakah benar kita bisa menjadi saksi Kristus? Sementara kita tidak tahu tentang Kristus. Kita tidak yakin tentang Kristus. Kita tidak punya pengalaman dengan Kristus. Apa yang mau kita saksikan? Orang Kristen, orang yang mengalami perjumpaan dengan Kristus, dia tidak ragu-ragu tentang Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia punya pergaulan karib dengan Yesus. Dia punya pengalaman hidup bersama Tuhan. Dia layak menjadi saksi, dan seharusnya lah dia bersaksi. Ya, jadi saksi itu tidak boleh ragu-ragu, tidak boleh bimbang. Katanya tidak boleh. Harus kataku, karena akulah saksi, maka kataku, bukan kata dia. Kenapa aku berani berkata-kata? Aku yakin tentang apa yang aku katakan. Aku tahu persis kebenaran yang saya katakan. Aku bukan saksi palsu. Dan jangan menjadi saksi palsu. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, jangan jadi saksi palsu. Bahaya itu. Ya, kita sudah belajar itu beberapa waktu yang lalu, karena dibayar. Membuat satu cerita yang tidak benar, itu saksi palsu, dan hukumannya adalah kematian. Ya. Baik, kita tahu saya adalah saksi. Benarkah? Pertanyaannya, apa yang akan disaksikan oleh murid-murid? Kemudian apa yang harus kita saksikan? Menarik sekali Bapak Ibu Saudari terkasih dalam Tuhan, bahwa Yesus menampakkan diri berulang kali sebelum memberikan perintah itu, supaya mereka tidak salah menyaksikannya. Saya membaca ayat 36 dalam Lukas pasal 24. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Kalau mereka masih berpikir, ini hantu, apa yang mau disaksikan? Mau menyaksikan hantu? Ternyata masih ragu-ragu. Dan Yesus mau menunjukkan ya siapa dirinya, sehingga murid-murid jangan sampai ragu tentang Yesus yang adalah Tuhan itu, yang adalah Juru Selamat itu. Di ayat 38. Akan tetapi kalau hanya karena harta, jabatan, teman hidup, kemudian tinggalkan Yesus, itu karena dia belum punya iman. Orang Kristen, iya mungkin dia Kristen, tapi belum punya iman. Iman itu menempel, iman itu melekat, dan tidak seorang pun yang bisa mengambilnya. Taruhannya nyawa. Maka kita lihat ada orang-orang yang punya keyakinan. Tadi kita dalam berdoa, ya dalam doa kami berdoa, pagi-pagi dikirim itu pokok doa. Ada orang yang mengalami siksaan di beberapa negara karena percaya Yesus. Ditangkap, dianiaya, ditembak karena percaya Yesus. Itulah iman. Harga mati. Jadi kalau masih ragu-ragu, belum punya iman mereka. Dan untuk itu Yesus hadir. Yesus datang melayani murid-murid, supaya nanti murid-murid ini punya keyakinan yang mantap, dan mereka akan menjadi saksi. Orang yang ragu-ragu tidak boleh menjadi saksi dan tidak layak jadi saksi. Sebab dia akan goncang. Ketika seseorang bersaksi, oh saya tahu Yesus Kristus Tuhan, kemudian ada orang mulai menyerang, apa itu Yesus, bla bla bla, dia nggak kuat. Oh iya ya, kayaknya Yesus bukan Tuhan ya. Ya karena dia ragu-ragu. Tapi kalau udah yakin, maka ya mantap, apapun akan siap dihadapi. Perhatikan, murid-murid ragu, dan Tuhan katakan, ya, mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Apa yang membuat kita bisa ragu-ragu kepada Yesus? Banyak. Dan fakta menunjukkan mulai ragu. Ya, kita sudah bahas beberapa waktu yang lalu. Kadang-kadang karena persoalan, pergumulan hidup, ya, penderitaan, tekanan, mulai ragu. Waktu belum dijawab doa kita, ya, mulai ragu-ragu. Apa yang membuat kamu ragu? Murid-murid ragu, benarkah ini Yesus? Padahal sebelumnya Yesus sudah menampakkan diri.
ya, kepada murid-murid. Tetapi masih ada keraguan-raguan. Ya, jangan ragu-ragu. Kita harus menyaksikan keyakinan kita tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kalau kita sudah yakin, jadi kalau masih ada keraguan-raguan, ini harus kita selesaikan. Ya, jangan ragu-ragu. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ini akan kita lihat nanti. Supaya tidak bimbang saya, supaya tidak menggoncang iman saya. Ini rasanya iman saya sudah mulai hancur ini. Udah mulai rasanya nggak kuat menjalani hidup ini. Udah mulai mundur dari Tuhan, sudah mulai nggak berdoa lagi, sudah mulai nggak mau melayani lagi, sudah mau jauh dari Tuhan. Ragu-ragu. Tuhan bilang kepada murid-murid, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Orang Kristen yang ragu-ragu sekarang apa sih? Kenapa kamu ragu-ragu? Jemaat yang mulai ragu-ragu, kenapa kamu ragu-ragu? Tuhan mau katakan, kenapa ragu? Tidakkah kamu dapat melihat kuasaku? Tidakkah kamu dapat merasakan hadirnya aku bersama engkau? Apakah masih seperti dua orang yang ke Emmaus berjalan bersama Yesus, tapi mereka tidak tahu Yesus bersama dia? Tetapi fakta memang bisa terjadi dalam hidup kita. Beban, persoalan, pergumulan hidup di akhir zaman yang semakin kuat. Tetapi kalau iman kita kuat, berakar, seberat apapun persoalan, kita tidak akan ragukan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita mampu berkata, Yesus lebih besar, lebih hebat daripada besarnya persoalanku. Menarik ya, keren ya. Jadi kalau ada beban pergumulan, tetap bersukacita, ya, tetap tersenyum. Amin. Tetap bersaksi, Yesus Tuhan, Yesus Raja di atas segala raja, Yesus berkuasa, Yesus hidup. Ayat 39. Betapa kasihnya Tuhan bagi murid-murid, karena ini sangat penting untuk generasi demi generasi. Maka Yesus melayani murid-murid. Di ayat 39, lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Lihat, aku ini. Jadi kalau kita mulai ragu-ragu, Tuhan hadir dan berkata, aku ini, jangan ragu. Aku ada bagimu. Aku bersama engkau. Aku tidak pernah meninggalkan engkau. Ya. Tuhan bilang, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya, karena girangnya, wah ini mereka senang banget ya, dan masih heran, ya, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Mengapa Yesus lakukan itu? Meyakinkan murid-murid, benar ini bukan hantu, benar ini Yesus yang sudah bangkit. Jadi kebangkitan Yesus, dia menggunakan tubuh manusia, tetapi tubuh dalam kemuliaan. Dia bisa tunjukkan dia makan, dia bisa tunjukkan lubang itu. Ya, ini tubuh kemuliaan itu. Manusia sejati dalam wujud tubuh kemuliaan. Dan nanti saudara dan saya yang memang percaya kepada dia, ya, yang tidak meninggalkan imannya, ya, kita pun akan mengenakan tubuh kemuliaan nanti. Amin. Firman Tuhan katakan demikian. Kita mengenakan tubuh kemuliaan. Dan ketika mereka lalu mereka memberi kepadanya sepotong ikan goreng, ia mengambilnya, ya, memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus berkata, inilah, ya, kita harus menyaksikan keyakinan ini. Jadi pertama memang kita harus punya keyakinan dulu.
Ya, tetapi kalau kita masih ragu-ragu bagaimana? Apa yang mau kita saksikan? Kita nggak punya iman yang langsung hebat, mantap, enggak. Orang percaya itu seperti bayi yang mengalami proses pertumbuhan. Seperti pohon yang ditanam mengalami proses pertumbuhan sampai dia kuat. Ya, tidak ada orang Kristen yang langsung hebat, punya iman yang mantap, tidak akan tergoncangkan, tidak. Tetapi perjalanan hidup kita ini dalam proses. Maka kita lihat kalau seseorang berkata dia sebagai orang Kristen, tetapi tidak ada perubahan dalam hidupnya, yang perlu dipertanyakan adalah keyakinannya. Adakah benar saudara saya ini percaya Yesus? Sebab orang yang percaya Yesus akan muncul kesaksian dalam hidupnya. Karena Kristus hidup di dalam dia, maka kesaksian hidupnya adalah kesaksian Kristus. Terjadi perubahan dalam hidupnya. Ini penting Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Terjadi pembaharuan dari hari ke hari dan kita menjadi saksi yang hidup. Tidak hanya sebatas kata-kata kita. Perubahan yang terjadi dalam hidup saudara dan saya itu adalah saksi di mana kita berubah oleh karena Kristus, oleh karena Yesus. Murid-murid mengalami perjumpaan dengan Yesus di mana Yesus meneguhkan iman mereka. Ketika mereka yakin, mulai perintah Tuhan kepada mereka, saksikan, beritakan apa yang kamu ketahui, kamu alami, kamu rasakan, kamu yakini. Saudara yang terkasih, kita lihat ayat 44. Dikatakan, saya sudah baca tadi ya. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ayat 46. Ya. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Yesus sampaikan, berbicara kepada murid-murid. Kemudian di ayat 48 tadi berkata, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Sudah yakin? Mantap? Tidak ada keraguan lagi? Benar? Bisa dipertanggungjawabkan? Oke, beritakan itu. Misalnya begini, saya bertanya kepada Bapak Ibu, yakin Yesus Kristus Tuhan? Amin? Yakin? Dia hidup, dia berkuasa, dia sanggup menolong saudara. Saudara punya pengalaman bersama Yesus. Amin. Kamu saksi dari semuanya itu. Beritakan itu. Apa yang kita alami. Kebenaran firman Tuhan. Yang pertama yang perlu kita renungkan. Ya, kita harus menyaksikan apa yang disaksikan oleh kitab suci. Jangan mengarang-arang. Jangan buat kesaksian-kesaksian yang baru, tetapi tidak sesuai dengan firman Allah. Dan itu banyak terjadi. Wah, saya punya pengalaman hebat, bla 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 bla. Bahkan ada orang berkata, saya sudah ke neraka. Di Alkitab belum ada tertulis bahwa ada orang yang sudah ke neraka. Neraka aja pintunya masih tertutup. Betul ya? Sudah dibuka pintu neraka? Belum. Nanti baru dibuka. Baru dilemparkan. Aku sudah ke neraka, kok nggak terbakar ya? Jadi saudara mau bersaksi, lihat supaya kita tidak tertipu oleh kuasa kegelapan, menyaksikan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Allah. Waspada, banyak kesaksian-kesaksian yang muncul tidak sesuai dengan kitab suci. Tetapi banyak orang yang mengikutinya, senang dengan kesaksian itu, senang dengan cerita itu. Bisa saja seseorang punya pengalaman supranatural, pengalaman spiritual, tetapi itu bukan dari Tuhan. Bisa saja. Jika bertentangan dengan firman Allah, saya mau berkata itu tidak sesuai dengan firman Allah, berarti itu bukan dari Tuhan. Waspada.
Kemudian kenapa timbul pengajaran-pengajaran yang menyesatkan? Karena mereka menyaksikan apa yang mereka alami tetapi tidak sesuai dengan firman Allah. Waspada, ketika ada orang buat mujizat, belum tentu dari Tuhan. Karena kuasa gelap pun buat mujizat. Jadi kembali harus lihat firman Allah. Kesaksian yang benar adalah kesaksian yang sesuai dengan kitab suci atau sesuai dengan ajaran firman Allah. Nah, seluruh kesaksian kita haruslah sesuai dengan kitab suci. Maka Yesus tadi berbicara. Apa yang disampaikan oleh Yesus? Yesus menyampaikan ya apa yang tertulis. Ya. Waktu Yesus bersama dengan murid-murid, Yesus menyampaikan apa yang tercatat. Dia bukan buat sesuatu yang baru. Maka Yesus berkata harus digenapi. Ya, bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku. Ya, dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka. Ya, sehingga mereka mengerti kitab suci. Kalau saudara dan saya menjadi saksi Kristus, maka kita harus punya pergaulan yang karib dengan firman Allah. Saudara harus membaca dan merenungkan firman. Kalau saudara tidak pernah membaca firman, kemudian mau menyaksikan sesuatu, apa yang saudara saksikan? Terjadilah ajaran-ajaran yang menyesatkan. Karena akhirnya terjadi kesaksian-kesaksian yang tidak sesuai dengan kitab suci. Nah, bagaimana saya bisa mengerti tentang kitab suci? Caranya baca. Bacalah. Sebab ketika saudara membaca dan merenungkan firman, lihat firman Tuhan katakan, lalu ia membuka pikiran mereka. Di ayat 45. Jadi ketika saudara, Bapak Ibu, kita membaca firman, Tuhan bekerja, Roh Kudus bekerja. Ini maksud firman. Terima kasih Tuhan. Benar. Yesus adalah Allah. Ya, tentang Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini banyak pengajar-pengajar yang bingung mengajarkannya. Banyak pengajar-pengajar yang akhirnya mengajarkan hal yang tidak sesuai dengan firman. Ada banyak yang tidak paham dan tidak mengerti. Apalagi kalau kita paksakan otak kita yang terbatas ini untuk mengerti. Ya, saudara, Tuhan kalian berapa? Kalau orang bertanya kepada kita, Tuhan itu berapa? 1 atau 3? 1. Allah itu berapa? 3 atau 1? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Berapa ini? 3. Kenapa 1? Pak Pendeta, jangan buat kami bingung, Pak Pendeta. Baca dan renungkan firman Allah. Roh Kudus akan menerangi hati pikiran kita. Betul, Bapa itu ada. Bapa mengutus putranya, Yesus, manusia sejati tadi. Itu sebabnya dia mati, untuk menanggung dosa manusia itu. Ya, kemudian dia naik ke surga. Duduk bersama dengan Bapa di sebelah kanan Allah Bapa. Dan kemudian dikirimnya Roh Kudus, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Jadi 3, betul 3. Tapi 3 ini adalah 1. Bingung kan? Jadi Allah kita itu 3 atau 1? Salah. 3 atau 1? Salah. 3 atau 1? Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah kita itu berapa? 3 atau 1? Salah. 3 atau 1? Salah. 3 atau 1? 1. Salah. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. 3 pribadi nih. Allah itu 3 atau 1? Berat, saudara-saudara. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadi Allah kita 3 atau 1? Berat, saudara-saudara. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Berapa Allah kita? 1, 2, 3 nih. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Jadi Allah kita berapa? 1. Saya sudah dekat ini loh. Masih tetap 1 gimana? Allah Bapa itu ada.
diutuslah Allah Anak Yesus. Ada berapa? Ya, Allah Bapa mengutus putranya yang tunggal. Berarti berapa? Satu, kemudian setelah kematian kebangkitan Yesus naik ke surga. Dia di surga, nanti baru datang. Tapi waktu dia di surga, diutusnya Roh Kudus nanti Pentakosta. Turun dia, Roh Kudus. Itu Allah Roh. Berarti Allah kita berapa? Berat saudara-saudara. Hanya susahlah. Allah kita berapa Bapak Ibu? Saya sudah lembut ini. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Berarti ada ya. Kita pulang nanti bingung ini ya. Terus kita mau bersaksi. Orang bilang Allahmu tiga. Apa kau berani? Kurang aja kamu ya Allah. Kok padahal dia benar. Allah Bapa, Anak dan jadi Allah kita berapa? Agak susah ini. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Allah kita berapa? Masih satu juga. Satu atau tiga? Ya? Yang bilang satu salah. Ada yang bilang tiga? Tiga? Nah, kalau dibilang tiga juga salah. Yang benar? Ya, tiga tapi ya udah nanti pulang kita bingung. Apa tiga tapi satu. Allah Tritunggal, tiga tapi satu. Jadi betul Allah Bapa itu berdiri sendiri, bukan Allah Anak. Allah Bapa ya Bapa, Yesus ya Yesus, Roh Kudus ya Roh Kudus. Tapi ketiga ini satu hakikatnya. Ketiganya adalah Allah. Ya, jangan digabung. Oh, bahwa Bapa itu adalah Yesus itu. Bukan. Bapa ya Bapa, Yesus ya Yesus. Oh, Yesus itu adalah Roh Kudus. Bukan, Roh Kudus ada sendiri. Tapi ketiganya itu satu hakikatnya. Ya, Allah. Oke. Berdoa nanti ya sampai itu. Ya, betul, kita Allah Tritunggal. Baca kitab suci. Maka Yesus katakan apa? Ya, harus digenapi semua yang ada tertulis. Jadi yang disalibkan itu bukan Bapa. Bapa tetap ada. Yang disalibkan Yesus, putranya yang tunggal, yang adalah Allah juga. Ya, Allah yang jadi manusia. Nah, Allah Tritunggal adalah ketiganya Esa, satu. Esa, satu hakikat, tapi pribadinya tiga. Nah, firman Tuhan menjelaskan, ya, kita punya Tuhan. Jadi jangan terganggu kalau berkata, oh Tuhanmu tiga, penyembah berhala kamu. Tidak. Ya, Tuhanku satu, hakikatnya satu, dalam wujud tiga pribadi itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, kita harus menyaksikan apa yang disaksikan oleh kitab suci. Nah, kitab suci berbicara tentang itu. Ya, maka dikatakan nanti ya Yesus naik ke surga, dia akan mengutus ya, yaitu Roh Kudus. Dan kalau Roh Kudus turun atas kamu, kau akan mengalami kuasa, menerima kuasa. Dan itu juga yang dikatakan bahwa di ayat 49, dan aku akan mengirim kepadamu ya apa yang dijanjikan Bapakku. Jadi Yesus berkata, aku akan mengirim apa yang dijanjikan Bapakku. Jadi ada tiga. Nah, siapa yang akan dikirim itu adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, yaitu Roh Kudus. Nah, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi apa yang harus disaksikan? Apa yang dikatakan oleh kitab suci? Ketika saudara mempelajari firman, merenungkan firman, saudara tahu tentang kebenaran, maka hukumnya adalah wajib kita menyampaikan kebenaran itu. Wajib kita bersaksi, saksikan, beritakan apa yang kamu ketahui, apa yang kamu alami, apa yang kau yakini, dan ini perintah Tuhan.
Jadi kita tidak cukup belajar firman, kita dapat kemudian untuk diri kita saja. Jadi satu kerugian total bagi kita kalau hanya kita membaca dan merenungkan buat kita, sementara ada banyak orang lain yang menantikan kesaksian dari kita. Jadi apa yang harus kita saksikan? Kita harus menyaksikan apa yang dikatakan oleh kitab suci, apa yang diberitakan oleh firman Allah. Berarti sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar Alkitab kita, belajar firman Allah, belajar kitab suci. Amin. Amin. Siap belajar untuk itu? Bacalah, bacalah, bacalah. Ada seorang tokoh, orang ini bandel sekali. Ya, akhirnya dia menjadi seorang yang dikenal, ya, pemberita firman Allah. Ya, dia bertobat. Ya, kemudian dia diberikan oleh seseorang Alkitab, tapi dia bilang, apa ini, kitab apa ini, udah dibuang. Tapi ketika dia bergumul, ketika dia punya masalah, dia dengar suara, bacalah, buka, bacalah, buka, bacalah, bacalah, bacalah. Dia bingung, apa yang harus saya baca? Nah, kemudian dia ingat, dia punya orang pernah beri dia Alkitab, dan dia baca. Setelah dia baca, dia punya pengalaman bersama Tuhan. Dia berubah, hidupnya berubah, karena firman ini mengubahkan dirinya. Dan kemudian dia bersaksi bagaimana dia berubah oleh karena firman Allah. Ada amin? Saudara akan banyak mengalami perubahan dari hari ke hari kalau baca firman. Misalnya, saya benci orang tua saya. Saya tidak suka dengan orang tua saya. Orang tua saya mentelantarkan saya. Orang tua saya kejam. Tapi kemudian kita baca firman Tuhan. Hormatilah ayah dan ibumu supaya panjang umurmu. Aduh. Hormati ayah dan ibumu. Berarti kalau saya nggak hormati ayah dan ibu saya, nggak panjang umur saya. Segera saya mati. Jadi orang yang tidak menghargai, menghormati orang tuanya, itu cepat mati. Aduh, saya tidak mau cepat mati. Saya mau panjang umur. Berarti saya mau hormati ayah dan ibu. Jadi dalam perenungan kita, berarti saya salah selama ini. Kenapa saya benci orang tua saya? Firman Tuhan katakan, hormatilah. Jadi terjadi perubahan dalam hidup saya. Dan akhirnya saya menghormati ayah dan ibu saya. Saya buang kebencian itu. Terjadi perubahan. Ada amin? Itu satu contoh. Kalimat-kalimat kotor, kasar masih keluar dari mulut saya. Baca kitab suci. Nggak perlu kita nunggu orang lain nasihati kita. Kadang-kadang kalau orang lain nasihati kita, kamu nggak boleh ngomong itu. Emangnya kamu apa? Siapa lo? Manusia kadang-kadang ketika menasihati kita, kita lawan. Tapi ketika firman berbicara, firman Tuhan katakan ini pedang bermata dua, tajam, menusuk sampai kepada sumsum. Ya, sekeras apapun seseorang ketika dia sudah baca firman dan Tuhan membuka pengertian mereka, membuka hati nurani mereka, maka orang itu bisa menangis, diam, dan bertobat. Jadi kita harus menyaksikan apa yang disaksikan oleh kitab suci. Jadi belajarlah firman Tuhan, dan itu yang Yesus sampaikan. Yesus menyampaikan kitab suci. Yesus menjelaskan tentang dirinya sesuai dengan apa yang dalam kitab Taurat, kitab para nabi dan Mazmur. Artinya PL itu dia sampaikan ada nubuatan dan itu akan digenapi. Kita harus cintakan kitab suci. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan selalu cinta kitab suci. Bacalah. Bacalah, terjadi perubahan. Saya yakin dan percaya terjadi. Kenapa saya katakan seperti saya sudah lakukan? Ya, maka saya saksikan. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti akan menyaksikan kepada orang lain, dan orang lain lagi akan mengalami pembaharuan. Orang lain lagi akan mengalami pembaharuan karena disaksikan. Kebenaran yang kedua, kita harus menyaksikan Yesus yang adalah Allah yang datang ke dunia menjadi sama dengan manusia. Ia mengalami penderitaan, mati disalibkan dan dikuburkan, serta pada hari yang ketiga ia bangkit dari antara orang mati.
Kita harus saksikan ini. Jadi bukan Yesus yang lain. Ada orang menyaksikan tentang Yesus tapi Yesusnya nggak mati. Bukan itu kesaksian kita. Ya, yang kita saksikan adalah Yesus yang menderita itu, Yesus yang disalibkan itu. Ya, firman Tuhan tadi katakan ayat 46. Katanya kepada mereka, ya ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati, dan hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Kemudian naik ke surga dan akan datang kedua kali. Nah, persoalannya apakah kita percaya? Murid-murid tanpa keraguan, karena sudah berulang kali Yesus menampakkan diri, dan betul mereka yakin, mereka percaya, dan mereka menyaksikan. Kita lihat nanti bagaimana pekerjaan murid-murid, para rasul. Mereka melayani setelah pencurahan Roh Kudus. Mereka bersaksi, mereka mengajarkan, betul Yesus yang disalibkan itu, dialah Mesias itu, dialah Raja yang diurapi itu, dialah Tuhan. Itulah yang kami beritakan. Bahkan di dalam namanya itu ada mujizat, di dalam namanya itu berkuasa. Mereka menceritakan apa yang mereka alami, yakini, mereka miliki. Satu contoh, ketika Petrus, Yohanes ke bait Allah, ada orang yang pengemis-pengemis itu yang lumpuh, minta-minta. Tapi Petrus berkata apa? Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai, apa yang kupunyai, yang dipunyai apa? Iman, Yesus. Dan dalam nama Yesus, berdirilah, bangkit, angkat tilammu. Wow, luar biasa. Aku punya iman, aku punya Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang menderita. Betul, dia menderita. Ya, ada orang mengolok-olok gambar Yesus. Tuhannya orang Kristen, pakaiannya aja kayak gini, memalukan. Mereka katakan begitu karena mereka tidak mengerti. Tetapi kalau kita mengerti kitab suci, harus digenapi apa yang dikatakan oleh firman Allah. Dia memang harus menderita. Justru karena penderitaannya itulah yang membebaskan kita dari hukuman maut. Seharusnya ya manusia itu bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mengalami penderitaan yang dahsyat demi aku. Bukannya mengolok-olok, tetapi karena mereka masih dibutakan pikiran mereka, belum mampu melihat ya rancangan Allah secara sempurna, yang adalah menghujat, mengolok-olok Yesus. Tapi bagi kita nggak ada masalah. Jangan marah, jangan sakit hati ketika ada orang-orang mengolok Yesus yang disalibkan itu, yang tak berdaya itu. Karena memang secara manusia dia harus mengalami. Jadi saksikanlah bahwa Mesias harus menderita. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, dan dia menderita untuk apa? Untuk menyelamatkan kita, supaya jangan kita yang disiksa, supaya jangan saudara yang mengalami penderitaan itu. Dan lihat, kematian tidak mampu menguasai dia. Hari ketika dia bangkit, jadi seperti orang yang mati dikubur, tapi kuburan itu tidak kuat untuk menahan, tidak kuat untuk membelenggu dia. Kuburan itu terbuka, dia hidup, dia bangkit. Kebangkitannya menunjukkan bahwa dia Allah, dia Tuhan, dia yang berkuasa. Kemudian dia naik ke surga, akan datang, ini penantian kita kedua kali. Jadi saksikanlah tentang Yesus yang menderita. Dan ketika kita yakin tentang penderitaannya, tentang kematiannya, tentang kebangkitannya, dan tiada keraguan dari diri kita untuk terus percaya kepada dia, karena dia adalah Tuhan yang menyelamatkan kita. Amin. Memang kalau saudara mulai ikut nanti ini, dunia media sosial ini kan sudah luar biasa. Kalau kita nggak punya pemahaman yang benar, bisa goncang juga. Wah, YouTube, TikTok, semuanya berbicara, mengajarkan ajaran-ajaran yang kadang-kadang, wah, kita mendengar mereka berbicara aneh-aneh saja. Ya, jadi perlu kita tahu, memang Yesus itu mati di kayu salib itu. Memang Yesus itu menderita. Ya, dia tidak melawan kekerasan dengan kekerasan, tidak. Dia alami, dia lakukan karena kasihnya. Karena kasihnya buat saudara dan saya, dia mati untuk kita. Ya, dan bersyukur kita meresponinya. Ya, kita percaya kepadanya. Amin. Bapak Ibu Saudara percaya kepada Yesus yang disalibkan itu?
yang menderita itu, tapi juga percaya kepada Dia yang bangkit, amin. Dan percaya Dia yang naik ke surga, dan percaya yang masih kita nantikan, Dia akan datang kedua kali menjemput saudara dan saya. Wow. Untuk apa? Untuk menikmati pesta besar, menikmati kebahagiaan yang luar biasa. Saksikanlah tentang Yesus. Katakan kepada saudara-saudara kita yang lain, kematian Yesus itu untuk menanggung dosa-dosa kita. Kita ditebus dengan harga yang mahal, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah yang mahal. Darah yang mahal. Saudara sudah ditebus dengan darah yang mahal. Persoalannya, percayakah? Masih ragu-ragukah? Jangan ragu-ragu. Firman Tuhan katakan ya, supaya tergenapi apa yang sudah dikatakan oleh kitab suci. Penderitaannya untuk memerdekakan kita. Penderitaannya, kematiannya, ya, untuk membuat kita tidak lagi dikuasai oleh kuasa kegelapan. Jadi ada potensi di dalam diri kita untuk keluar dari kejahatan itu. Kalau selama ini kita hidup dalam kejahatan oleh karena perbudakan dosa sebelumnya, pikiran, perkataan, perbuatan kita jahat, tetapi kematian Yesus di kayu salib itu ya memampukan kita untuk keluar dari keterikatan dosa tadi. Perbuatan-perbuatan kita yang tidak baik, saya mau berkata, saudara dan saya punya potensi, punya kemampuan untuk keluar, karena untuk itu Yesus sudah mati. Jadi jangan mau lagi dibelenggu oleh perbuatan jahat, karakter lama itu, yang buruk itu, yang tidak sesuai dengan kitab suci itu. Kita harus keluar dan kita berkata, kematian Yesus membebaskan aku dari keterikatan tabiat dosa ini, perbuatan dosa ini. Aku merdeka, aku bebas. Amin. Saudara bebas, amin. PR, Bapak Ibu renungkan, ikatan-ikatan apa yang masih mengikat? Bapak Ibu yang harus melepaskannya. Saya tidak mau diikat oleh hal yang jahat ini, hal yang najis ini, hal yang kotor ini. Bukankah Yesus sudah mati untuk kita? Saudara mengalami pembaharuan, maka saksikanlah, karena hanya Yesus yang mampu mengubah hidup kita. Kalau Tuhan Yesus sudah bekerja, ya, jadi jangan kita sia-siakan kematiannya. Jangan sia-siakan penderitaan Yesus. Dia datang untuk mengubah hidup kita. Saksikan tentang Dia, tentang Yesus yang menderita itu. Jadi Yesus Tuhan kita betul menderita. Karena untuk itu dia, jadi karena kasihnya yang besar dia rela menderita. Saksikan, artinya kalau saudara yakin kepada saudara-saudara kita yang lain, sahabat-sahabat kita yang lain, keluarga kita yang kita katakan, Yesus mati untuk kamu. Yesus menderita untuk kamu. Kenapa kamu mau hidup seperti ini? Keluar dari belenggu itu. Saya sudah alami. Saya dulu di situ. Saya dulu dalam kegelapan itu. Tapi kematian Yesus membebaskan aku dari situ. Kau bisa saksikan. Murid-murid harus bersaksi. Kita adalah murid Kristus. Harus bersaksi bahwa Yesus yang mati di salib itu, yang menderita itu, tapi Dia bangkit dari antara orang mati, memberi kehidupan kepada saudara dan saya. Kebenaran yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus menyaksikan bahwa di dalam nama Yesus, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Ya. Ayat 47 dikatakan tadi. Dan lagi dalam namanya, dalam nama Yesus. Bukan nama yang lain. Ingat, bukan nama yang lain. Walaupun ada banyak nama-nama muncul yang mengakui bahwa Dialah yang benar, Dialah Tuhan, Dialah Allah, Dialah Nabi, Dialah Rasul. Jangan percaya, karena dalam namanya, dalam nama Yesus, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Jadi keselamatan tidak ada ya di dalam nama lain di kolong langit ini selain di dalam nama Yesus. Karena Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa. Tidak ada seorang pun yang akan bisa masuk surga kalau tidak melalui Yesus.
Ya, Yesuslah satu-satunya jalan. Orang lain sedang mencari, berjuang mencari bagaimana caranya supaya bisa masuk surga, supaya mengalami damai sejahtera, supaya benar di hadapan Allah. Tetapi mereka sedang mencari jalan itu. Karena usaha manusia itu, maka manusia itu tidak mampu menemukannya. Hanya karena kasih karunia kamu diselamatkan. Karena iman kepada Yesus, bukan karena usaha, bukan karena pekerjaan kita. Jadi Yesus datang memilih kita, menyelamatkan kita. Ini adalah anugerah yang besar. Jangan kita sia-siakan. Ya, di dalam namanya, di dalam nama Yesus ada pertobatan. Beritakanlah nama Yesus. Ketika orang mendengar Yesus dan percaya kepadanya, maka orang itu akan bertobat. Di dalam nama Yesus ada pertobatan. Di dalam nama Yesus ada pengampunan dosa. Di dalam nama Yesus ada keselamatan. Dan Tuhan katakan, sampaikan kepada segala bangsa. Dengan mulut kita mengaku Yesus Kristus Tuhan. Dalam hati kita percaya kepadanya. Tetapi masih banyak saat ini orang yang belum percaya Yesus. Mengapa mereka belum percaya kepada Yesus? Mereka tidak tahu tentang Yesus. Mereka tidak tahu tentang kebenaran. Mereka belum baca kitab suci. Dan belum ada yang memberitahukan kepada mereka. Inilah yang dinamakan tugas amanat agung, yang Tuhan percayakan sampai sekarang kepada kita. Karena tugas ini harus terus kita lakukan. Disampaikan kepada segala bangsa dikatakan. Jadi semua suku bangsa ya haruslah mendengar nama Yesus, supaya ada kesempatan bagi mereka untuk bertobat. Jadi ketika saudara dan saya memberitakan Yesus kepada seseorang, berarti kita sedang membuka kesempatan kepada mereka untuk memperoleh kebahagiaan. Kita sedang membuka pintu kepada mereka supaya mereka nanti masuk surga. Karena ketika nanti mereka dengar tentang Yesus, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman. Pendengaran tentang Yesus. Ya, siapa Yesus? Oh, benarkah Yesus Tuhan? Masa iya? Nanti Tuhan bekerja dan meneguhkan hati seseorang, kayak bahwa seseorang itu akhirnya yakin benar dia Tuhan. Saudara lihat banyak kesaksian. Orang-orang yang fanatik, tidak percaya Yesus, sangat benci kepada kekristenan. Saking bencinya dia bilang, Yesus itu apa? Yesus itu apa? Tetapi kemudian dia dengar Yesus. Nah, Yesus bekerja. Yesus bekerja. Dan terbuka pikirannya, mata rohaninya. Dan akhirnya berkata, ya, Engkau Yesus Tuhan. Masih banyak suku-suku bangsa yang belum datang kepada Tuhan. Masih banyak manusia yang belum bertobat. Betul ya? Coba lihat kiri kanan dan katakan, ternyata masih banyak orang yang belum bertobat. Masih banyak. Terus bagaimana nasib mereka? Yang tidak bertobat masuk neraka. Tidak ada kata lain. Kasihan dong. Oh, kita tidak bisa hanya berkata kasihan. Apa yang harus kamu lakukan? Kan begitu. Hati Tuhan ketika melihat manusia-manusia yang belum bertobat, hatinya mencurahkan kasih. Jadi kita ini, manusia ini objek kasih Allah. Dia mau mencurahkan kasihnya kepada seseorang. Tetapi Tuhan mau memakai anak-anaknya, memakai umatnya, memakai orang percaya, memakai saudara dan saya. Ditugaskannya kita untuk menjadi saksi. Maka dikatakan kamu menyaksikan, kamu harus menyaksikan semuanya. Kamu harus menyaksikan tentang Yesus. Saya harus menyaksikan tentang Yesus karena saya punya pengalaman hal itu. Saya tidak ragu-ragu tentang dia. Saya tahu kitab suci dan ini adalah perintah. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Pergilah, bersaksilah, tunjukkan jati dirimu sebagai orang yang diubahkan oleh Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus ada pengampunan dosa. Hanya di dalam nama Yesus ada pertobatan. Hanya di dalam nama Yesus keselamatan. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Di luar Yesus tidak ada orang yang bisa masuk surga. Karena kitab suci berkata, di dalam dunia ini, di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang olehnya manusia diselamatkan selain di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Harga mati. Ada amin? Wah, kita bahagia. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku percaya kepadamu.
Tetapi Tuhan mau itu bukan untuk diri kita saja. Jangan egois. Jadi kalau saudara tidak bersaksi, saudara egois. Setuju ya Bapak Ibu ya? Agak keras sedikit, tapi itu kebenaran. Karena ini perintah. Coba lihat kiri kanan. Kalau kamu nggak bersaksi, kau egois. Coba katakan, pelan saja. Aduh, selama ini saya egois ya. Kesaksian kita pertama memang dari hidup kita yang diubahkan oleh itu. Orang akan melihat, kok sekarang dia berubah ya? Siapa yang mengubahkan dia? Saya mengalami perubahan karena Yesus. Memang hidup saya dulu kacau, berantakan. Seperti Rasul Paulus katakan, ya, dulu kami pun seharusnya mendapatkan hukuman itu. Tapi karena kasih Tuhan, perjumpaan dengan Yesus, dia berubah. Dulu saya melihat perbuatan saya masa lampau yang tidak baik. Seharusnya saya mengalami kematian. Tapi Tuhan menyelamatkan. Saya berubah. Orang melihat perubahan. Dan kemudian kita berkata, dan saya baca kitab suci. Saya tidak pernah meragukan Alkitab ini. Walaupun ada orang berkata sudah dipalsukan dan segala macam, jangan percaya. Itu hanya akan menggoncangkan iman kita. Bacalah kitab suci. Saya percaya baca tiap hari. Jemaat Sinam harus membaca Alkitab tiap hari. Jangan pernah kita lewatkan satu hari tanpa membaca firman Tuhan. Karena ini makanan kita, secara rohani perlu. Bacalah. Saudara akan punya pengalaman tersendiri. Ya, baca saja. Baca saja. Baca saja. Kenapa? Karena Tuhan akan bekerja ketika kita membaca kitab suci. Mulai Tuhan kasih pengertian. Ya, dan kita mengalami pembaharuan di dalam Tuhan. Sampaikan kepada segala bangsa. Beritakan. Saudara-saudara kita yang belum percaya, mari kita doakan. Hanya di dalam nama Yesus ada pengampunan dosa. Dosamu diampuni. Ya. Dia harus mendengar tentang Yesus. Kita harus beritakan tentang Yesus yang adalah Tuhan yang datang ke dunia, jadi manusia, mati. Tadi sudah saya jelaskan untuk apa? Mengampuni segala dosa. Bayar harganya mahal. Sudah selesai. Tindakan kita hanya percaya saja. Kemudian kita doakan orang itu. Dan biarkan Roh Kudus bekerja. Bagian kita bersaksi. Bagian Tuhan membuka pikiran mereka, hati mereka, meneguhkan iman mereka atau menginsafkan mereka dari segala dosa-dosanya. Bagian kita bersaksi dan berdoa. Sampaikan ke segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Itu berbicara pengembangan pekerjaan Tuhan, pemberitaan ini terus menerus. Kalau saudara dan saya sudah percaya, tetapi cobalah lihat di sekeliling kita. Tuhan bilang apa? Pandang sekelilingmu, tuaian sudah menguning, siap dituai, tapi pekerja sedikit. Mari, pekerja yang sedikit, jangan malah kita tinggalkan, tetapi kita lebih semangat lagi, dan kita ajak lagi yang lain untuk pekerja-pekerja itu. Tuhan memberkati kita. Kita tunduk kepala sejenak. Saudara dan saya adalah saksi, sebagaimana murid-murid adalah saksi Kristus, dan itu perintah Tuhan. Perintah ini harus kita kerjakan selagi kita hidup, karena masih banyak orang-orang lain yang belum datang kepada Yesus, dan mereka perlu mendengar tentang Yesus, perlu mendengar tentang kebenaran, dan kitalah alat yang dipakai oleh Tuhan. Persoalannya, adakah saudara dan saya siap? Adakah Bapak Ibu siap untuk itu? Kamu adalah saksiku. Ya, Tuhan mau berkata, kamu adalah saksiku. Kitalah yang akan menyaksikan tentang Kristus selagi kita hidup. Bapa di surga,